Pemirsa, peluncuran rudal tetap dilakukan meski Presiden Korea Selatan yang baru Moon Jae-in berjanji membuka dialog dengan Pyongyang. Peluncuran rudal kali ini berhasil setelah sebelumnya uji coba rudal jarak menengah gagal beberapa menit setelah rudal diluncurkan. Dan rekan Anggi Hasibuan akan menjelaskan selengkapnya untuk Anda. Anggi, silahkan. Ya, Fitri, apa yang menarik adalah bahwa uji coba rudal kali ini ternyata sangat tinggi sekali ini jangkauan dari rudalnya. Setelah beberapa kali, ada perhitungan ada 4 kali ini gagal. Kita mulai saja dengan informasi terakhir dari uji coba rudal. Di sini bisa diperhatikan bahwa Hwasong 12 ini secara tidak diduga bisa menembak setinggi sekitar lebih dari 2.000 kilometer dengan durasi sekitar 30 menit. Ini yang cukup dikejutkan oleh dunia, apalagi dari Jepang dan juga Korea Selatan termasuk Amerika Serikat. Dari Kusong ini jatuh di Laut Jepang. Inilah kemarin yang terbaru pada tanggal 13 Mei 2017 berkenaan dengan Hwasong 12 atau bahasa lainnya adalah Mars 12. Nah, kemudian keunggulan lainnya adalah jika kita lihat ini bahwa nembaknya ke atas. Namun jika ini lebih datar maka jaraknya bisa mencapai sekitar 4.500 kilometer. Ini sangat jauh sekali dan ini yang sangat dikhawatirkan. Bahwa ini kemudian kemampuannya sudah bisa melampaui atmosfer dan juga bisa masuk lagi. Sehingga dikhawatirkan bahwa kemampuan Korea Utara ini sudah bisa membuat senjata antar benua. Ini yang ditakutkan. Nah, kita lanjutkan bahwa dari Korea Utara ini sendiri terjadi beberapa kali uji coba selama tahun 2016, kemudian di tahun 2017. Ada persiapan dari Korea Utara untuk terus bagaimana menggali kemampuan dari roket mereka, kemudian juga balistik mereka. Ada beberapa kali misalnya dalam 4 bulan terakhir ini ada 4 kali uji coba namun gagal. Jika kita hitung sejak dari Januari 2017 maka sudah ada 6 kali uji coba yang dilakukan oleh Korea Utara. Nah, kemudian di 2016 memang hanya 3 saja, Fitri. Namun ternyata 2016 ini sangat diperhatikan karena pada saat itu ada yang disebut dengan Hwangmyongsong. Ini adalah salah satu roket yang paling maju yang pernah dibuat oleh Korea Utara. Bahkan diklaim oleh Korea Utara ini mencapai wilayah orbit bumi. Sehingga dikhawatirkan sekali lagi ini bisa dikasih atau dimuat hula ledak nuklir, kemudian bisa menjangkau benua-benua yang ada di sekitar Korea Utara. Nah, kita lanjutkan bahwa dari Hwasong tadi sudah ada, kemudian juga ada beberapa yang lebih canggih. Kita akan melihat apa saja arsenal atau juga senjata yang sudah dimiliki oleh Korea Utara. Bahwa sebenarnya mereka juga punya dari jarak yang pendek, menengah, hingga jangkauan panjang. Kita akan coba analogikan bahwa dari beberapa roket atau juga balistik yang ada, ini adalah penggambaran wilayah-wilayah yang bisa terjangkau. Misalnya dari yang paling kecil Scud B. Ini berjarak sekitar 300 sampai 500 km. Yang Anda saksikan adalah bahwa ini jaraknya bisa mencapai 500 km. Kemudian ada Rodong, ada Taepodong 1, ada Musudan, dan juga ada Unha 3. Masing-masing ini ada yang masih beroperasional, kemudian juga ada yang sudah dites namun gagal. Namun sekali lagi ini adalah upaya terus-menerus dari Korea Utara untuk bisa bagaimana menciptakan senjata yang lebih canggih. Anda sudah melihat jaraknya masing-masing. Kita akan coba konversikan ini dari data ini kemudian ke radius yang bisa dijangkau oleh masing-masing senjata. Misalnya kita lihat adalah dari Scud C yang 500 km kemudian sampai ke Unha 3 mencapai 12 km. Ini jauh sekali. Ini tentu saja bisa menjangkau wilayah-wilayah atau juga yang berada di wilayah kontinen atau juga benua lainnya. Kita lihat di sini bahwa di depan saya ini adalah penggambaran dari tadi yang sudah ada arsenalnya. Jika dikonversikan ada 500 km, kemudian berkembang menjadi 1.500 km, menjadi 4.000 km. Anda bisa saksikan bahwa Indonesia bisa terkena sebenarnya. Kemarin Australia akhirnya ikut ribut dengan Korea Utara karena memang bisa kena juga di wilayah 6.000 km atau ini sudah masuk di wilayah jarak menengah.
Wow, sebenarnya jauh sekali ya. Kemarin Hwasong 12 ternyata bisa mencapai 4.500 km sehingga sudah pasti ini masuk di wilayah Indonesia. Kita lanjutkan. Sebenarnya seperti apa resolusi-resolusi yang sudah dikeluarkan oleh PBB dan dunia berkenaan dengan upaya dari Korea Utara ini? Korea Utara selalu dianggap bandel dalam tanda kutip di dunia internasional karena terus melakukan upaya pembentukan atau juga pengembangan. Ini adalah resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Intinya adalah bahwa Korea Utara sebenarnya tidak boleh mengembangkan teknologi nuklir dan juga misil. Dan di tahun 2016 ini ada 2 resolusi, yaitu meningkatkan tekanan pada Pyongyang untuk mencegah ada dana bisa membangun lagi program-program militer lainnya. Secara total, ini ada sekitar 21 resolusi, banyak sekali sebenarnya. 16 diantaranya adalah soal nuklir dan 6 adalah soal sanksi nuklir kepada Korea Utara. Kita lanjutkan, bahwa dari sanksi tahun ini, Prancis dan Inggris ini ingin sekali lebih banyak beban yang ditekankan ke Korea Utara. Salah satunya adalah minyak, sehingga tidak lagi Korea Utara bisa mendapatkan minyak dari luar negeri. Termasuk diantaranya adalah Amerika Serikat dan juga Kongres ini berencana untuk menghukum perusahaan Tiongkok dan juga internasional yang terus membantu. Kita lanjutkan, selanjutnya adalah pernyataan dari Korea Utara berkenaan dengan bagaimana sebenarnya sikap mereka sejauh ini. If the United States dared to opt for the military actions, the crying out for preemptive attack and the removal of the headquarters, the DPRK is ready to react to any mode of war desired by the American. Tidak ada yang mengalah bahwa dari Korea Utara juga menganggap ini adalah bentuk dari pertahanan dalam negeri mereka. Kita lanjutkan ke Korea Selatan. Korea Selatan sebenarnya juga sudah punya penangkal dari upaya-upaya atau juga provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara. Namun ini agak berbeda ketika ada presiden baru Korea Selatan yang baru terpilih, ada Moon Jae-in yang sebenarnya ingin merangkul lebih jauh Korea Utara, tidak lagi bermain dengan sanksi-sanksi. Kita lihat di sini bahwa sebenarnya dari Korea Selatan ini memiliki sistem pertahanan yang bekerja sama dengan Amerika Serikat. Ini adalah sistem yang sangat canggih buatan dari Lockheed Martin bahwa bisa mencegat, kemudian bisa meluncurkan, kemudian juga bisa menjadi radar juga. Namun ini menjadi pro dan kontra juga di dalam dan di luar negeri. Tiongkok kemarin marah sekali karena sistem ini sudah dipasang di wilayah Korea Selatan karena menurut mereka ini adalah cara hanya untuk memata-matai mereka, sehingga mereka memberikan sanksi ekonomi kepada Korea Selatan akibat sistem ini. Kita lanjutkan, Moon Jae-in ini adalah presiden baru dari Korea Selatan, bahwa sebenarnya sekali lagi kemarin juga sudah disebutkan, Moon sudah memberantas semua pandangan konservatif yang ada di Korea Selatan. Ia menginginkan bahwa bisa bekerja sama, bisa berdialog lagi dan juga ekonomi dibangun kembali antara dua negara. Namun ternyata kemarin Korea Utara baru saja melakukan uji coba kembali. Kita dengarkan pernyataan dari Korea Selatan. 위기도 서둘러 해결하겠습니다. 한반도의 평화를 위해 동분서주하겠습니다. 필요하면 곧바로 워싱턴으로 날아가겠습니다. 베이징과 도쿄에도 가고 여건이 조성되면 평양에도 가겠습니다. 한반도의 평화 정착을 위해서라면 제가 할 수 있는 모든 일을 다하겠습니다. Mau tidak mau, akhirnya Moon harus menarik diri dari Korea Utara dan kemarin baru saja disebutkan bahwa mereka tidak akan bertemu dengan Korea Utara jika memang dari Pyongyang tidak memberikan itikat baik. Kita lanjutkan, salah satu pihak juga yang bermain atau juga ada di wilayah semenanjung Korea adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat kemarin seharusnya sudah mengembalikan armada mereka ke wilayah yang masing-masing, namun ternyata memutuskan dua kapal utama mereka tetap berada di Korea Selatan. Salah satunya adalah kapal selam ini yang tetap berada di wilayah Laut Jepang. Dan ternyata kemarin Laut Jepang menjadi salah satu target untuk Hwasong 12. Kemudian selain kapal selam ini juga armada kapal induk
Carl Vinson yang seharusnya sudah ditarik, ini ternyata juga harus berada tetap di wilayah Korea atau juga di semenanjung Korea. Diperkirakan bahwa informasinya akan terus berada di Korea hingga akhir Mei 2017. Kita akan lihat lagi pernyataan dari Amerika Serikat yang sejak awal sebenarnya membuka semua opsi bahwa mereka tidak akan lagi bersabar kepada Korea Utara. We will defeat any attack and meet any use of conventional or nuclear weapons with an overwhelming and effective American response. Ya, Fitri, ada yang menarik bahwa Indonesia ini juga harus bermain posisinya karena